Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kita bertemu kembali. Moga anda sehat walafiat. Kita masih membicarakan tentang jantung. Ada satu istilah yang saya cenderung untuk menyampaikan kepada anda sekalian, yaitu penyakit jantung tiruan. Apakah itu penyakit jantung tiruan? Gejala-gejalanya sama seperti orang sakit jantung. Jadi ada pasien sering datang kepada dokter yang mengeluhkan seolah-olah dia sakit jantung. Dan bahkan dia minta konfirmasi dari dokter bahawa betul dia sakit jantung. Gejalanya bisa sakit dada, salah satu simptom jantung. Bisa saja dia mudah cemas, juga salah satu gejala penyakit jantung. Dan juga dia sesak nafas, juga salah satu simptom adanya penyakit jantung. Kemudian juga ada sering sakit di bahagian dada, terutama sebelah kiri atau di hulu hati. Ini juga salah satu simptom daripada penyakit jantung. Jadi ketika dia datang dengan aduan komplain seperti orang sakit jantung atau adanya keluhan-keluhan seolah-olah sakit jantung, maka doktor akan berikan surat untuk pemeriksaan lebih lanjut tentang jantung. Kalau di Kuala Lumpur ada satu rumah sakit khusus untuk jantung, namanya IJN, Institut Jantung Negara. Itu besar itu, di tengah-tengah Kuala Lumpur itu. Jadi ketika diperiksa dengan lebih detail tentang jantungnya, di IJN ini, di Pusat Jantung Negara ini, tidak ditemukan bahawa dia ada penyakit jantung. Dan ini sering berlaku. Akhirnya doktor memberitahu bahawa dia bukan sakit jantung, tetapi angin atau gas yang banyak di perut atau di dada. Dan kebanyakan mereka-mereka ini adalah orang yang berpenyakit gastrik atau asam lambung atau sakit mah di Indonesia. Maka ketika mereka ini datang, kenapa gejala-gejala ini timbul seolah-olah seperti dia sakit jantung? Karena umumnya orang yang berpenyakit gastrik atau asam lambung ini, angin akan banyak di lambungnya. Karena pencernaannya yang terganggu, penghazamannya yang tidak betul, akan menjadikan angin banyak, gas banyak, asid juga banyak. Maka keadaan ini akan menyesak ke kiri atau kanan dada, ke bawah atau ke atas perut. Maka kadang-kadang malah sampai ke kepala. Makanya orang yang sakit gastrik sering menyertainya sakit kepala. Orang yang penyakit gastrik juga sering sakit pinggang. Orang yang penyakit gastrik juga di antara simptom-simptomnya sakit di depan tembus ke belakang. Jadi kenapa? Karena angin yang banyak tadi, gas tadi, yang mana angin ini adalah salah satu daripada toksin yang akan melambatkan atau mempengaruhi perjalanan darah di seluruh tubuh. Ketika angin itu banyak di dada, maka dada akan sakit. Ketika angin itu banyak di pinggang, pinggang boleh jadi sakit. Ketika angin itu banyak di kepala, maka seseorang bisa sakit kepala. Maka gejala penyakit seolah-olah sakit jantung tadi yang dialami kebanyakannya oleh orang yang gastrik atau asam lambung ini bukanlah real heart disease, bukan penyakit jantung yang sebenarnya. Dan saya menyebutkan ini dengan penyakit jantung tiruan. Artinya apa? Sekiranya anda ada masalah pencernaan yang terganggu, atau penyakit gastrik, atau asam lambung, atau apapun namanya yang menjadikan anda sering menggah atau angin banyak di perut, baik senawa sering atau kentut banyak, atau tidak senawa, tidak kentut, tapi perut seperti nangka masak, maka anda jangan cemas, anda jangan khawatir.
anda tidaklah sakit jantung sebenarnya, tetapi gejala-gejala itu ditimbulkan oleh angin yang banyak di perut dan di dada tersebut. Jadi ada satu pasien saya di Kuala Lumpur beberapa tahun yang lalu. Dia anak dara umur 19 tahun, badannya agak gemuk. Dibawa berobat ke dokter oleh ibunya, dan dokter memberikan kesimpulan bahawa anak ini sakit jantung. Ketika diberikan obat untuk jantung sudah hampir 2 bulan, tetap sakit perut di dada sebelah kiri. Maka dia datang ke klinik saya. Setelah kita konsultasi ulang secara lebih lengkap, rupa-rupanya si anak dara ini, karena untuk menurunkan badannya yang gemuk tadi, dia mungkin dapat pemberitahuan dari kawan-kawannya harus minum air perahan jeruk nipis, limau nipis setengah gelas setiap malam hendak tidur. Dan ini dilakukannya setelah 2 minggu, maka mulailah pedih di dada dan ulu hati sebelah kiri. Akhirnya saya berikan obat yang sesuai dengan gejala yang ditimbulkan, dan saya larang untuk meneruskan minum air perahan jeruk nipis ini. Akhirnya dia sembuh. Apa yang berlaku? Karena jeruk nipis itu adalah asidnya tinggi, diminum secara teratur pula tiap-tiap malam dalam jumlah yang agak banyak pula, maka dia menjadikan iritasi di lambung. Bahagian lambungnya itu, bahagian dalam itu sudah luka karena asid yang banyak tadi. Akhirnya dia datanglah satu penyakit baru yang disebut dengan gastrik. Ketika gastrik sudah datang, pedih di hulu hati, di dada sebelah kiri, angin mulai banyak, maka akan terasa nyeri atau sakit di kawasan jantung. Ini salah satu yang berlaku kepada mereka yang kena gastrik, kena asam lambung, tapi gejalanya seperti gejala sakit jantung, dan dia bukan masalah jantung. Jadi anda jangan cemas, anda jangan khawatir kalau sekiranya ada gastrik atau gangguan lambung dan datang gejala-gejala seperti sakit jantung ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti kami seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.